kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu jejak pelayanan Romo Santo. Maka tidak afdol kan kalau kita tidak menghadirkan Romo Santo. Oleh karena itu, mari kita sambut Romo Santo. Silakan duduk Romo Santo. Luar biasa penontonnya, meriah sekali Romo. Bagaimana kabarnya Romo Santo? Baik, baik. Puji Tuhan. Hatinya gimana Hatinya kabarnya? gembira. Wah, luar biasa. Luar biasa gimana? Biasa saja sih. Oh iya, nggak biasa di luar ya Romo ya. Kita di luar ini. Iya betul. Baik Romo. Nah, kita mau flashback sedikit ini Romo. Ya Mbak Eki. Ya. Jadi dulu pada saat Romo setelah tahbiskan kan dulu pernah langsung ke kemetiran itu. Terus Enggak langsung. Oh, enggak langsung. Pokoknya dulu pernah di kemetiran dulu, cuman sebentar. Terus dipindah tugaskan lagi di luar Semarang, kemetiran. Ya. Terus ujuk-ujuk datang lagi ke kemetiran. Itu awalnya kenapa Romo kok bisa kemetiran lagi gitu? Lah, uskup memerintahkan mau apa? Gitu. Sesederhana itu, pertimbangannya apa? Tanyalah uskup. Oke. Iya. Lalu bagaimana perasaannya Romo waktu kembali lagi nih di kemetiran gitu? Ya, saya menghayatinya waktu itu semacam remedi ya. Remedi. Belum lulus mungkin. Yang pertama dulu 2004 itu saya hanya 10 bulan di sini. Sebagai pastor vikaris ya, parokial. Lalu setelah itu kemana-mana tahun 2015 bulan September saya kesini lagi ya. Jadi remedi dan 7 tahun berikutnya ya Agustus tahun ini 2022 saya diminta pindah dari kemetiran ke Muntilan ya. Oke. Lalu kan Romo 7 tahun ya. Ya. Lumayan lama ya Romo ya. Boleh tahu nggak Romo selama 7 tahun melayani di gereja paroki Kemetiran ini tuh tugas pelayanannya tuh apa aja tuh Romo? Wah, kalau tugas pelayanan semua pastor sama ya, semua pastor paroki di Kuspuan Agung Semarang ini sama saja ya, sebagai gembala, sebagai imam, ya, sebagai raja. Gitu. Jadi imam, nabi dan raja itu sama ya. Jadi tugas Kristus itu yang harus dilaksanakan. Nah, sebagai imam yang memimpin, menggembala ya, sebagai sebagai apa tadi? sebagai imam ya. Itu ya menguduskan ya, memimpin perayaan-perayaan sakramen ya. Lalu sebagai nabi ya itu mewartakan, mengajar. Ini tugas sebagai nabi nih sebetulnya. Mewartakan ya Romo ya. Lalu sebagai raja itu kan memimpin ya. Nah, jadi sebetulnya sama tugasnya ya. Tapi di kemetiran saya merasakan yang khas tuh dinamis sekali tempat ini ya, orang-orangnya. Sejak tahun saya datang 2015 itu ulang tahun paroki. 2016 kita siapkan ulang tahun paroki ke-72 waktu itu. Wah, meriah ya. Lalu ada 2017 juga ada Asian Youth Day ya toh. Kita juga menyambut dengan meriah, salib Asian Youth Day datang. Masih ingat ya. Lalu 2018 ada serangan teroris di Stasi Bedok gitu. Lalu kita jadi punya banyak pelayanan-pelayanan baru ya. Antara lain pelayanan pendampingan psikologis ya, pada umat sampai sekarang masih berjalan ya. Kemudian pelayanan pendampingan hukum yang baru ya. Jadi Dewan Paroki kita itu kan terbagi dalam bidang-bidang. Ya, hafal nggak bidang-bidang apa saja? Nggak hafal, cuman tahu beberapa aja. Nah, itu. Nah, di bidang-bidang itulah kita semua berkiprah bersama-sama. Juga ada PGPM ya, pengurus gereja dan papa miskin itu adalah lembaga badan hukum gereja ya, paroki kita ya. Nah, ini sebetulnya PGPM inilah kalaupun yayasan apa kalau sebuah rumah sakit misalnya itulah yayasannya ya. Atau badan hukumnya ya. Jadi Dewan Pastoral Paroki itu pelaksananya. Tapi semua PGPM maupun Dewan Pastoral Paroki diketuai oleh pastor paroki gitu. Begitu, jadinya dalam sistem inilah kita semua berjalan bersama-sama. Oh, begitu. Kalau misalkan tadi kan banyak sekali tugas Romo tuh selama 7 tahun ternyata
Dan Romo juga menyampaikan bahwa tugas Romo paroki itu ya seperti itu. Kalau untuk khusus di paroki Kumentiran ini sendiri Romo, apakah Romo ada hal yang atau keprihatinan-keprihatinan yang muncul di hati Romo misalnya, ada nggak gitu di paroki Kumentiran? Ya tentu ada ya, keprihatinan saya selalu ada, saya pelihara itu supaya jangan berakhir. Kalau saya berhenti berprihatin ya berhenti hidup. Tapi suasananya tetap sukacita ya. Karena apa? Ya karena kita diutus ke tengah dunia yang sebetulnya prihatin ya. Nah itu biasa ya. Keprihatinan pertama soal spiritualitas ya. Spiritualitas dan ini kan sebetulnya perwujudan iman atau ungkapan iman umat sejauh muncul di dalam bentuk-bentuk doa atau bentuk-bentuk ungkapan iman. Nah, spiritualitas inilah, spirit itu dari spiritus yaitu roh ya. Roh yang dihidupi oleh umat inilah yang sebetulnya mau saya hidupkan. Tetapi 7 tahun ternyata waktunya kurang untuk itu ya. Sehingga saya 7 tahun terakhir ini habis untuk soal-soal membenahi perkara-perkara yang mendasar ya di paroki ini ya. Seperti badan hukum tadi ya, administrasi hukum legal formalnya itu. Soal ini nomor rekening ya, pemberesan nomor-nomor rekening ya, kayak gitu. Kita disupervisi oleh tim supervisi Keuskupan Agung Semarang dan Kevikepan Yogyakarta. Sekarang Yogyakarta Timur ya, Kevikepannya. Itu kita disupervisi 3 hal. Tata penggembalaan, tata kelola harta benda, tata kelola administrasi sakramen ya. Nah, 3 hal ini juga disupervisi PGPM-nya. Nah, 3 hal ini dan PGPM ini yang menjadi prioritas waktu itu ya, memberesi kayak begitu sudah memakan waktu, sehingga hal lain soal spiritualitas, pengembangan spiritualitas, kemudian bahkan kunjungan-kunjungan yang saya lakukan pun belum sampai menyentuh ke sisi spiritualitas. Saya sudah berkunjung memang ke semua lingkungan, ke keluarga-keluarga juga walaupun belum tuntas ya. Umatnya 7.400 bayangkan. Banyak ya Romo. Dengan kakaknya keluarga itu 3.000-an. Jadinya bagaimana itu? Nah, saya masih juga ngerangkep tugas ya waktu itu ya, VKP kategorial Keuskupan Agung Semarang dan banyak tugas yang lain sampirannya. Makanya mohon maaf juga ini tadi pengembangan yang paling pokok di paroki ini, keprihatinan saya tentang menghidupkan spiritualitas kekatolikan ya, di paroki ini menurut saya ini yang masih membuat saya prihatin. Oke Romo, tadi kan Romo juga menyampaikan bahwa tugasnya terbagi ya Romo ya. Ya. Lalu kalau ngomong-ngomong soal tugas nih Romo, ada nggak menurut Romo yang tugas paling berat, yang terberat menurut Romo selama berkarya di paroki Kumentiran ini? Ya, berat dan tidak itu kan tergantung bagaimana menghayatinya. Nah, waktu itu saya menghayati sebagai tugas yang berat lalu jadi berat, yaitu adalah membereskan perkara itu hukum ya, hukum status tanah itu ya. Nah, tetapi akhirnya bisa beres ya. Yang paling pokok-pokok sudah beres. Masih ada yang belum beres, tetapi tidak pokok ya, tidak jadi pokok lagi karena jalurnya sudah jelas ya. Nah, waktu itulah saya merasa ini berat karena apa? Karena passion saya sebetulnya bukan di situ. Ya. Passion atau cita rasa kerja pelayanan saya bukan di situ sebetulnya. Rasa sukanya itu loh, tidak di situ. Ngurusi administrasi yang hukum, saya lebih suka ketemu umat atau berspiritualitas bersama tadi atau mendalami makna menjadi Katolik bersama-sama, belajar bersama. Nah, itu yang saya suka ya. Menghayati tugas sebagai imam, nabi dan raja itu. Wah, itu menyenangkan. Tetapi ternyata masih ada tugas membereskan aspek hukum. Ini ya. Tapi saya senangnya juga lalu jadi kenal orang-orang yang membantu ya, dan orang baik yang membantu pemberesan masalah-masalah hukum ini, status hukum ini ya itu. Kalau misalkan pas pandemi kemarin Romo, itu menurut Romo gimana? Apakah itu juga sesuatu yang berat atau karena kan kemarin sempat vakum juga gerejanya? Ya betul. Nah, tentu pandemi semua merasakan berat, tapi kalau semua seluruh dunia merasakan pandemi yang sama, lalu bisa dipikul bareng-bareng itu beda.
beda ya, rasanya itu beda. Jadi justru pandemi malah Tuhan memakainya sebagai cara ya toh. Di musibah itu membawa berkah ya toh. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang tidak mau kita semua terpuruk dalam musibah. Tapi ini ditanggung bersama-sama seluruh dunia, jadi rasanya nggak terlalu berat juga ya, nggak terlalu berat juga. Karena barang-barangnya ini loh. Ya beratnya sih berat kalau menurut hitung-hitungan ekonomi berat, menurut hitung-hitungan pastoral juga berat. Kita berhenti semua toh kegiatan waktu itulah ketika semuanya masih berat ya. Tetapi ketika kita berhimpun bersama lalu menjadi kekuatan tersendiri. Tetap kompak itu loh yang saya suka ya. Jadi saya juga berkewajiban moral untuk memberikan sapaan pastoral ya. Ingat ya itu di WA itu muncul sapaan pastoral dari pastor paroki ya. Bukan surat gembala, bukan apa kayak uskup aja, bukan. Tapi sapaan pastoral, sapaan gembala paroki waktu itu namanya ya. Sehingga bisa kontak lalu dengan ini kan bisa muncul juga ini pelayanan podcast ini kan juga muncul karena pandemi. Jadi ada yang bisa disyukuri berkah ya, kita mempercepat proses modernisasi atau apa itu digitalisasi di paroki kita. Ini kan sesuatu yang perlu disyukuri juga di hari pandemi. Maka soal berat dan tidak itu ya kita memandangnya dari mana. Kalau kita melihat dari itu patung di belakang itu patung Pieta di belakang itu ya, itu berat nggak kayak gitu ya, kalau bersama Tuhan Yesus dan Bunda Maria lah kita pasti bisa menanggung. Jadi kembali ke akhirnya ke akar iman dan spiritualitas kita ya toh. Oke Romo. Nah yang berikutnya Romo, kira-kira Romo ada nggak pengalaman yang menarik, yang berkesan, yang pokoknya sampai sekarang itu nggak terlupakan di Paroki Kemetiran, apa Romo? Kalau untuk Romo Santo apa nih? Ya itu di Kemetiran saya banyak disambati atau di orang mengeluh datang pada saya kesurupan, ya kesurupan setan. Kalau kesurupan dompetnya kesurupan uang itu diem saja. Malah nggak bilang-bilang. Orang nggak bilang-bilang tuh. Tapi kalau merasa kesurupan setan datang pada saya ya. Nah lalu didoakan lalu sembuh. Lalu tapi yang saya terkesan adalah kasus-kasus ini justru mengungkap isu kesehatan mental di umat kita dan di masyarakat kita. Karena yang mengeluh kesurupan ya, atau terganggu oleh santet, terganggu oleh barang-barang yang tidak kelihatan itu sebetulnya semua pihak ya, yang datang pada saya itu berbagai kalangan loh ya. Tidak hanya Katolik ya, mungkin dari mulut ke kuping ya mereka mendengar Romo Santo iso nambani. Sebetulnya lalu saya sebagai asesor dari tim konseling ya, tim konselor itu lalu kalau saya sudah mengasesor gitu memang saya doakan, tapi setelah itu saya arahkan ke psikolog atau psikiater yang melanjutkan tugas ini yang lebih kompeten ya. Kalau saya kan mendoakan oke saya doakan, tetapi juga ada isu kesehatan mental di situ. Nah ini sangat terkesan mengesankan. Lah saya senang ada pesulap merah itu mengungkap betul apa yang disebut sebagai apa yang ada di pikiran ya. Yang tidak kelihatan itu sebenarnya kan jiwa kita, psikologi kita ya, pikiran kita ya, itu cita-cita kita itu enggak tampak ya. Tapi itu ada. Nah sebetulnya yang tidak ada itu saudara-saudari itu ya adalah apa yang tidak tampak ya dalam diri kita. Nah ini ya, jadi yang diubah adalah mindset, cara pikir, cara beriman yang benar ya. Dengan itu lalu sembuh. Kebanyakan begitu ya. Bukan berarti setan enggak ada, setan ada ya. Tapi cara bekerjanya sekarang tidak memakai cara-cara yang sudah diungkap oleh pesulap merah ya, bukan itu ya. Tetapi bahwa di mana ada dosa sedikit pun kata Santa Teresa, di situ lubang masuk untuk setan bekerja. Nah, tetapi di mana kita selalu hidup dalam kasih ya, persatuan dengan Kristus, persatuan dalam gereja ya, lalu terima sakramen-sakramen ya, terima pengajaran ya, juga belajar satu sama lain, sharing iman, berkumpul bersama ya, seperti kisah para rasul bab 2 ya, ayat 41 sampai 47 itu semua adanya sukacita, disukai semua orang dan semua gembira. Nah di situ tidak ada setan. Kelemahan setan adalah nggak bisa sukacita.
gitu. Nggak bisa gembira, nggak bisa damai. Nah, saya belajar banyak dari kemetiran, dari kasus-kasus itu, karena ternyata kok banyak ya itu banyak. Lalu juga kasus-kasus lain, kasus-kasus rumah tangga, ya, kasus-kasus relasi suami istri, bapak ibu dan anak-anak, kasus-kasus KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, yang di kemetiran memang relatif ya, menurut saya sih sudah kebanyakan ya, tapi ya relatif juga soal jumlah ya, itu menurut saya sudah kebanyakan ya. Jadi ini tugas kita supaya stop ya kasus-kasus semacam ini terkesan bagi saya. Tapi yang baik adalah kemetiran itu gitu. Itu semangatnya untuk tetap mau berlian ya, menjadi semboyan ketika kita ulang tahun ke-75. Jadi tahun 2019 ya. Itu berbagi, peduli, perhatian. Salam berlian ini tolong tetap dipertahankan ya. Jadi menjadi berlian itu seperti kemilau yang tidak bakal habis ya. Berlian itu nggak akan habis, itu kekal ya. Jadi keras sekali itu. Kekerasan berlian itu adalah bukan kekerasan dalam arti jelek gitu, tapi kepadatannya yang kompak, menjadikan umat kemetiran selalu memperhatikan satu sama lain ya. Karena isu kesehatan mental tadi antara lain karena kita yang berlian ini, bersemboyan berlian itu masih harus meningkatkan ya. Itu tanda bahwa harus meningkatkan berbagi, peduli dan perhatiannya pada sesama. Ya contoh yang bagus itu ya kelompok 5 roti 2 ikan itu muncul dari pandemi ya. Juga Dewan Paroki sendiri juga bergerak untuk membantu lingkungan-lingkungan, bergerak membantu satu sama lain. Saya kira ini bagus ya, bisa dilanjutkan di luar pandemi ya. Begitu Mbak Egi. Oke, berbagi, peduli, perhatian. Ya. Selain berlian Romo, mungkin ada pesan-pesan lagi untuk umat di Kemetiran atau untuk para dewan atau komunitas di Gereja Kemetiran atau bahkan mungkin untuk teman-teman pakenyot yang ada di sini, ada pesan-pesan untuk kami semua Romo? Pesannya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dalam menghidupkan gereja Anda, paguyuban Anda ya. Apapun peran Anda itu sangat dinanti ya. Entah menjadi wakil ketua Dewan Paroki atau menjadi pengurus di bidang-bidang Dewan Paroki atau tim pelayanan sampai ke lingkungan, sampai ke komunitas-komunitas, itu semua sangat diharapkan ya. Tuhan kita, Bapa kita mengharapkan anak-anaknya yang memelihara gerejanya ya. Masa ambil orang lain ya. Tadi kan saya baru rapat tim formatur, masih ikut saya ya. Itu mencoba menemukan siapa yang orang-orang yang diusulkan oleh lingkungan yang bersemangat untuk melayani di paroki ini sebagai pengurus ya. Dan ini perlu kerelaan hati ya, ini kerelaan hati untuk ndandar beni ya, untuk bersukacita, bersyukur karena atas baptisan yang kita terima, keselamatan yang kita terima ini dalam memelihara rumah kita sendiri ya. Nah ini rasa terima kasih karena diselamatkan Tuhan itu kita balas dengan cara merelakan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk mengelola paroki kita. Itu pesan saya, mumpung ini agak pergantian pengurus Dewan Pastoral Paroki pleno ya. Jadi sejak Dewan Pastoral Paroki Harian sampai ke pleno yang termasuk ketua-ketua lingkungan, pengurus-pengurus lingkungan itu gitu. Ya itu Pak ayo kita kelola dan kita pelihara paroki kita yang sudah baik ini ya. Luar biasa pesannya, sangat mendalam sekali Romo, karena untuk bersukacita itu kadang-kadang orang tuh kok sulit ya. Yang penting nggak boleh galau berarti ya Mo ya. Loh, galau boleh. Itu perasaan itu selalu jujur. Oke. Gitu. Tapi nggak boleh berlarut. Arus besarnya itu adalah sukacita karena Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang aku datang supaya sukacitaku menjadi penuh, sukacitamu menjadi penuh, gitu. Ya, aku berikan sukacita padamu ya. Yohanes 10 ayat 10 ya. Jadi kita memang menyambut Tuhan Yesus yang datang itu dengan sukacita karena Tuhan Yesus sendiri sang sukacita. Loh, orang Katolik kok perengat-perengut itu ya aneh sekali. Nah Romo, kan tadi sudah
7 tahun melayani di Kemetiran. Kira-kira ada pesan nggak ini untuk umat di Kemetiran? Mungkin untuk dewan atau komunitas di paroki ini, atau untuk teman-teman Pak Kenyot nih di sini? Ya, wah ini pesannya sebetulnya pesan umumnya ya tetap bersukacita dalam Tuhan dan punya rasa harbeni yang besar pada gereja yang indah ini ya. Bukannya gereja gedung, melainkan juga gereja sebagai paguyuban umat Allah yang percaya pada Kristus, diberi penerangan oleh Roh Kudus dan diberi sukacita oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 11:10 itu ya, aku datang supaya sukacitaku tinggal dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, dengan itu hayatilah ini dalam hidup sehari-hari sebagai umat paroki Kemetiran yang berspiritualitas hati Santa Perawan Maria tak bercela ini ya. Kemudian rasa harbeni tadi muncul karena sukacita, sehingga mau mengelola lingkungannya, menjadi pengurus di lingkungan, menjadi pengurus di wilayah, menjadi pengurus di Dewan Pastoral Paroki yang inti dan yang harian. Nah ini tuh sesuatu yang bagus sekali. Ini kebetulan kan sedang ada pemilihan calon Dewan Pastoral Paroki pleno ya, dari lingkungan sampai Dewan Harian. Nah itu tolong ini diperhatikan ya, supaya Anda menjadi orang-orang yang memiliki mosok Bapak di surga punya anak-anak, biar anak-anak ini yang ngurusi rumah Bapak ya. Jadi jangan kok malah anak tetangga yang mengurusi, gimana ya. Mungkin anak-anak Bapak sendiri yang mengurusi rumahnya ya, paroki kita ini ya. Paroki itu kan parokein, artinya rumah-rumah yang berdekatan. Nah kita juga pesan saya berikutnya adalah guyup lah, rukun lah satu sama lain ya. Jadi ada perkara-perkara dibicarakan bersama, berjalan bersama, bersinode ya. Saling mendengarkan, menjadi rasul-rasul telinga yang baik ya. Dan ini akan menjadi sukacita tersendiri bagi saya dan romo-romo lain yang pernah berkarya di sini ya. Itu kalau mendengar Kemetiran itu guyup, maju dalam berbagai bidang ya. Itu pasti kita semua bersukacita dan kami tetap doakan ya dari kejauhan. Nah, makasih. Oke, luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya? Wah, mantap. Baik Romo, yang berikutnya kami punya sesuatu yang spesial ini untuk Romo Santo. Nah, kita akan menyaksikan sebuah video. Silakan.
Itu dia Romo. Gimana Romo? Kok gundul ya saya ternyata. Ternyata saya buta ya. Gimana Romo? Perasaannya atau mungkin mau menanggapi? Ya, pertama terima kasih ya atas keterlibatan umat semuanya. Saya bukan siapa-siapa dan bukan penentu di sini, tapi seluruh umat lah yang menjadi pendukung utama misi atau pelayanan di Kewatiran ini ya. Terima kasih saya itu semuanya simpulan saja dari kerja keras Anda semua. Ya, saya itu kan hanya bundeli, hanya dirigeni saja, tapi bukan yang pokok sebetulnya. Tapi yang pokok ya Anda ini ya bekerja keras dan berpikir keras untuk paroki Anda ya, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk paroki Anda ya. Ya, berlian tadi ya saya suka sekali ya, berbagi peduli perhatian. Ini kesan yang tidak akan hilang ya, yang akan bisa saya bagikan di tempat lain ya. Jadi foto-foto tadi hanya cerminan saja dari sukacita Anda yang selalu di hati saya. Asik. Asik, karena umat Kemetiran selalu di hati. Nah ini katanya Romo Santo mau memberikan sebuah lagu untuk kita semuanya. Benar begitu Romo? Wah, dengan senang hati. Wes. Ya, apa lagunya? Lagunya Wahai Kau Burung Dalam Sangkar. Kegemarannya Romo Santo. Kami persilakan Romo. Ya, lagu ini lagu yang minta kita jujur di hadapan Tuhan. Oke. Ya. Mari, silakan Romo. Sebelah sini. Burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar. Tak seorang pun ambil tahu duka dan ralah di hatimu. Wahai kau burung dalam sangkar, dapatkah kau menahan siksa dari kekejaman dunia? biasa kita beri tepuk tangan untuk Romo Santo. Karena saya menangisi burung saya. Oke, kami persilakan. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Romo Santo bahwa Romo Santo sudah selesai tugas sampai bulan Agustus tahun ini ya Romo. Dan kita semua pasti juga sudah tahu
penggantinya Romo Santo di Paroki Kemetiran ini yang gak kalah keren juga, yaitu Romo Koko. Kami persilakan Romo Koko untuk bergabung bersama kami di sini. Rambutnya banyak ya. Kalah telak ya kalau salah. Ini juga akan rontok. Silakan duduk. Oke, Romo Koko. Gimana kabarnya Romo? Kabarnya baik. Wes, Baik mantap. itu bahagia. Aku ikut Kristus. Itu karena ikut Kristus. Ini seperti yang disampaikan Romo Santo tadi. Bersukacitalah, bahagia. Mantap, Karena baik. ikut Kristus. Wes, Dimanapun bahagia. harus bahagia. Oke, bahagia ikut Kristus. Bahagia Baik. aku ikut Oh, Kristus. bahagia aku ikut Kristus. Mantap sekali ini. Bagaimana Romo? Setelah mendengarkan tadi sharing dengan Romo Santo gitu ya. Kalau Romo Koko gimana mendengar sharingnya Romo Santo tadi? Apakah waduh kok abot atau gimana gitu? Silakan Romo. Satu sisi memang harus bersuka cita, tapi memang abot itu ya suatu tantangan. Dimanapun berada ya memang ada tarik ulur antara sukacita tapi juga ada beratnya, tapi sukacita inilah yang terus menyemangati. Ini menurut saya begitu. Sukacita dalam Tuhan pasti kesulitan akan ada jalan keluarnya. Wes, pokoknya sukacita terus ya Romo. Amin. Ya, ini kami juga punya sesuatu juga buat Romo Koko. Apa itu? Iya dong. Masa Romo Santo ada, Romo Koko juga harus ada. Pokoknya yang nggak ada nanti saya. Oke, ini ada sebuah video yang kami persembahkan juga untuk Romo Koko. Silahkan.
Selamat datang Romo Koko. Terima kasih. Bagaimana Romo? Tadi setelah melihat videonya, mungkin ada yang mau disampaikan? Mengobati rasa kangen. Kangen sama paroki yang lalu. Palur adalah masa lalu. Kumetiran adalah sekarang dan masa depan. Mantap. Oke, udah move on berarti nih Romo. Langsung move on. Wah, mantap. Berkat doa umat semua. Wah, mantap. Oke Romo, sekarang saya ingin mengajak Romo Koko dan Romo Santo untuk bermain bersama biar seru ini. Kita akan main games bareng ini Romo. Gamesnya, nah ini dia. Jadi nanti masing-masing Romo akan mendapatkan 5 lembar kertas yang masing-masing ada tulisannya. Nanti silahkan, misalnya ini kertasnya ya Romo. Terus saya memberikan contoh seperti ini. Terbalik lalu diangkat begini. Lalu nanti misalnya saya Romo Santo. Romo Koko memberikan petunjuk. Misal ini ada di gereja. Nah nanti Romo Santo harus menjawab apa ya? Kira-kira apa ya? Terus petunjuk berikutnya apa? Boleh tanya. Ada di misal di gedung gereja atau di pastoran atau seperti apa? Lalu bukan. Terus misal di pastoran, iya seperti itu. Diberikan petunjuk begitu. Romo Santo dulu? Oke, silakan. Kita mulai. 1, 2, 3. Oh iya. Paten. Ya. Oke, aman Romo. Yuk. Merem dong. Ya, merem. Oke. Harus ditambahin. Oke. Kuali enggak tulisannya? Kuali. Berarti kabeh kuali. Silakan. Alat misa selain sibori. Iyalah. Wes, mantap. 1. Kita spes dinar. Sekarang Romo Koko. Sana. Saya tidak punya. Rambut. Oke. Paham sekali ya Romo Koko. Yang berikutnya Romo Santo. Merem ya. Ya. Balik enggak? Temannya bolpen. Setip. Temannya bolpen. Ya, Pensil. Kertas. Tanda tangan. Pakai apa? Tangan. Temannya buku di Tinta. yang dipegang tangan Romo. Yang dipegang tangan. Terus untuk tanda tangan. Pensil temannya. Iya apa? Yang bentuk ada muka, halaman, buku. Kebalik enggak ini? Selanjutnya Romo Koko. Pakaian khas imam. Kasula. Bukan. Setola. Lalu lagi Alba. lagi pakaian sehari-hari khas Oh, imam. Panjang. jubah. Ya. Oke. Sekali lagi Romo. Ya. Yes. Dibalik. Iya. Selain roti untuk misa. Anggur. Jelas. Romo Koko. Sudah. Oh ya, itu diletakkan di altar di kanan dan kiri. Lilin. Luar biasa, mari kita beri tepuk tangan untuk para Romo kita yang luar biasa ini. Amazing, pokoknya semua terjawab dengan mudah. Kompak. Kompak sekali ini. Nah, karena udah kompak nih, kira-kira Romo Santo ada nggak nih tips and trick untuk Romo Koko yang akan melanjutkan tugas pelayanannya di Paroki Kemetiran? Oh ya. Untuk Romo Koko yang bertugas di Kemetiran sekarang, tips and triknya adalah banyak senyum, banyak tertawa, makan yang banyak. Kalau ada yang dimakan. Itu saja ya, itu cukup sebagai landasan awal. Selanjutnya kembangkan sendiri.
Enak toh? Cuman itu tok Mo. Itu saja. Bagaimana Romo Kokok sudah siap? Siap untuk makan. Mantap. Untuk makan. Oke, sudah sangat kompak sekali. Oke, nah kalau begitu supaya lebih kompak lagi, nah kami ingin mendengarkan kalau dua Romo ini berduet tuh kayak apa ya kira-kira, akan sama kompaknya seperti tadi bermain bersama dan ngobrol bareng atau seperti apa lah. Silahkan, kami akan mempersilahkan para Romo untuk bernyanyi sebuah lagu. Waduh. Ini kus-plusan Romo. Oh, zaman biyen banget. Iya. Seumuran ya Romo. Kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Kapan-kapan kita pergi bersama. Kapan-kapan kita bersenda gurau. Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harap bukan impian. Kita pergi bersama. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Bila kita datang, harapanmu kan impian. Oh, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Mungkin lusa atau di lain hari. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih sekali para Romo Santo dan Romo Kokok sudah berkenan hadir di sini aja Romo. Kita sudah mau closing. Kita bertemu lagi kapan-kapan ya. Sebenarnya kalau mau ke tempat Romo Santo juga deket ya Romo ya. Dekat, masih tidak jauh. Iya, dan Romo Kokok pastinya kita akan ketemu terus kalau di Paroki Kemetiran. Oke, kalau begitu lagu kapan-kapan ini tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sesi ini. Dan kita akan bertemu lagi kapan-kapan di waktu yang lain. Dan sampai jumpa semuanya, berkah dalam. Berkah dalam. Datang akan
terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak